Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Pandawa, selamat datang kembali di POPMI, Podcast Perpustakaan Media Literasi Masyarakat dari Perpustakaan Desa Haugelis. Saya Ines yang akan menemani obrolan kita hari ini. Semoga kawan Pandawa dalam keadaan sehat selalu ya. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang masih cukup banyak ditemukan di masyarakat, yaitu tuberkulosis atau biasa disebut TBC. Nah, agar kita dapat mendapatkan informasi yang tepat, sudah hadir Bapak Asep dari Puskesmas Haugelis. Halo Bapak Asep, selamat datang di podcast POPMI. Halo Mbak Ines dan kawan-kawan podcast POPMI Desa Haugelis. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya sebagai narasumber di sini. Dan perkenalkan sahabat-sahabat Pandawa, nama saya Asep Muhdin. Saya dari Puskesmas Haugelis. Saya bertugas sebagai tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku di Puskesmas Haugelis. Pada hari ini kita membicarakan materi tentang penyakit menular, yaitu tuberkulosis atau TBC. Untuk materi pada hari ini adalah tentang penyakit menular, yaitu TBC. Baiklah Pak, langsung saja kita mulai ya untuk sesi tanya jawab. Cepat dan sangat masif karena kan bisa menyerang melalui saluran pernapasan. Karena ketika menderita TBC itu Ines, ketika sudah terkena TBC itu maka akan cepat sekali menularkan kepada orang lain, seperti misalkan dari bersin, dari batu, itu melalui dropletnya itu atau cairan kecil yang keluar dari bersin si penderita tersebut. Dan perlu sobat-sobat Pandawa ketahui dan informasi bahwa di Indonesia sendiri itu penderita TBC atau tuberkulosis itu sekitar 1.090.000 orang untuk per awal Januari 2026. Dan betul sekali. Dan untuk tingkat kematiannya itu di Indonesia itu dari tahun 2024 sampai 2025, dan sekarang ini rata-rata ada di kisaran 125.000 orang yang meninggal dunia akibat penyakit tuberkulosis atau TBC. Seperti itu, TBC. Terus apa saja sih gejala TBC yang perlu diwaspadai masyarakat, Pak? Nah, untuk gejala TBC sendiri itu adalah gejala umumnya seperti biasa sih, seperti kayak batuk, bersin, terus gejala demam, itu seperti biasa, seperti penyakit-penyakit pada umumnya. Cuman pada masyarakat itu sendiri, dari gejala-gejala ini karena dianggap biasa, sehingga rata-rata masyarakat ini belum memahami, sehingga dianggap sepele karena gejalanya seperti orang demam, seperti orang sakit itu. Padahal ketika kita sakit demam atau flu atau apapun yang sudah ada gejala seperti itu, sebaiknya harus sudah diperiksakan ke tempat kesehatan atau di puskesmas seperti itu. Terus apa perbedaan TBC pada anak dan pada TBC orang dewasa? Sebenarnya perbedaan antara TBC pada anak dan orang dewasa itu terjadi atau berbedanya pada diagnosa dan gejalanya. Penularannya, kalau pada anak itu gejalanya biasanya tumbuh kembang sulit, terus berat badannya tidak naik, penurunan nafsu makan, dan biasanya itu ada gejala-gejala yang umum seperti itu juga. Kalau untuk TBC dewasa itu gejalanya ya seperti tadi, batuk berdahak secara rata-rata itu sampai 1 atau 2 bulan secara terus. Bahkan ketika sudah diketahui atau dikatakan TBC kronis itu bisa dengan gejala batuk berdahak dan batuk berdarah. Mengapa pengobatan pada pasien TBC itu tidak boleh putus walaupun hanya sehari lupa minum obat gitu Pak? Nah, jadi pada pengobatan penyakit
TBC ini, TNS dan teman-teman dakwah perlu tahu bahwa kenapa sih pengobatannya itu sangat lama. Itu berkisar antara paling cepat itu sekitar 4 bulan sampai 9 bulan, dan itu tidak boleh terputus walaupun sehari TNS. Karena apa? Karena obat anti TBC sehari saja untuk pengobatan TBC biasanya itu kan jangkanya antara 4 bulan, 6 bulan, atau sampai 6 bulan. Kemudian kita lupa sehari. Kenapa tidak boleh? Karena ketika kita lupa sehari untuk minum obat anti TB ini, maka di dalam tubuh kita ini virus itu akan cepat sekali berkembang biak. Karena jenis virus atau bakteri tuberkulosis ini adalah bakteri yang sangat cepat sekali berkembang biak, terutama di organ pernapasan kita, paru-paru. Sehingga apabila kita lupa sehari, maka dokter akan merekomendasikan atau akan meresepkan kembali untuk menganjurkan si pasien tersebut untuk pengobatan ulang lagi dari awal. Misalkan ada satu pasien nih sudah berobat sampai 3 bulan, otomatis kan 3 bulan lagi nih TNS. Iya. Kemudian lupa sehari nih, kemudian konsul ke dokter, maka dokter akan merekomendasikan si pasien tersebut untuk ulang kembali dari 0 hari lagi atau dari hari pertama lagi sampai 6 bulan. Kenapa? Ya, sampai terus. Makanya perlu sangat penting sekali disiplin minum obat TBC itu, harus disiplin, harus sesuai waktunya, karena bakteri TBC ini sangat berbahaya apabila kita lupa minum obat dan secara terus-menerus, nanti virusnya itu akan menjadi kebal atau resisten terhadap obat anti TB tersebut. Oh iya Pak, apakah TBC itu bisa disembuhkan atau tidak? Nah, perlu sobat-sobat Pandawa ketahui bahwa apakah TBC itu bisa disembuhkan? TBC itu bisa disembuhkan 100% orang yang sembuh. Dengan catatan yang pertama tadi harus meminum obat itu rutin, disiplin, rutin, tidak boleh ada yang terlewat walaupun 1 hari. Terus rutin kontrol ke fasilitas kesehatan, terutama ke puskesmas. Itu harus, karena itu adalah salah satu syarat utama TBC itu bisa disembuhkan secara 100%. Seperti itu. Bagaimana cara cegah TBC agar tidak mudah menular, Pak? Nah, jadi teman-teman sekalian kita tahu bahwa untuk pencegahannya, yang pertama, apabila kita misalkan melihat atau mendapati saudara, tetangga, orang-orang terdekat kita yang memang sudah terlanjur terkena atau terinfeksi bakteri TBC ini, yang pertama kita sebagai orang dekat jangan menjauhi kita ya. Jangan menjauhi, justru orang-orang terdekat itu harus mendorong penuh untuk mengingatkan, berobat ke fasilitas kesehatan, minum obat secara teratur, secara disiplin, dan orang-orang yang terkena virus TBC itu jangan dikucilkan, akan tetapi kita harus terus mendukungnya. Terus apakah kita bisa bersosialisasi dengan penderita TBC secara normal? Bisa, asalkan beberapa halnya harus patuhi. Yang pertama, penderita TBC tersebut ketika berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang sekitarnya itu harus menggunakan masker. Kemudian juga orang-orang sekitarnya harus menggunakan masker. Terus tidak menggunakan peralatan makan secara bergantian dengan orang yang menderita TBC. Kemudian menjaga kebersihan juga TNS, dan yang paling penting adalah kita harus ber-PHBS, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, kebersihan rumah, dan kebersihan dari tempat-tempat yang biasa menderita TBC tersebut gunakan, misalkan alat-alat peralatan, alat mandi dan lain sebagainya. Bisa. Kita punya ciri khas nih Pak Asep. Sebelum ditutup, kita selalu ada pantun penutup. Ke perpustakaan membaca cerita. Cakep. Ilmu didapat, hati pun ceria. Cakep. Jaga kesehatan untuk kita semua. Cakep. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.
Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih banyak kepada Bapak Asep atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kawan Pandawa semakin memahami bahwa TBC bisa dicegah, diobati, dan disembuhkan. Yang terpenting, jangan menunda untuk memeriksakan diri jika mengalami gejala tersebut ya. Jangan lupa juga terus ikuti podcast POKMI untuk mendapatkan informasi menarik seputar kesehatan, pendidikan, dan literasi. Saya Ines bersama Bapak Asep pamit undur diri.